Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang NAT. Namun sebelumnya alangkah baiknya saya di sini memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok kami. Baiklah, di sini ada saudari Indah Sriwayuni, Ira Ramadhani, Meliani Gulo, dan pastinya itu saya sendiri, Sari Ufriani, dan Siti Amalia. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini, kelompok kami juga akan membahas beberapa poin-poin di dalam materi NAT, yakni ada pengertian, fungsi, jenis-jenis, cara kerja, kelebihan dan kekurangan, konfigurasi, dan yang terakhir adalah referensi. Namun, sebelumnya di sini saya harapkan kepada teman-teman semuanya menonton dan mendengarkan video ini hingga akhir dan jangan skip-skip ya, agar nanti kalian dapat memahami penjelasan dari kelompok kami ini. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari NAT. Network Address Translation atau biasa kita singkat dengan NAT merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Sehingga setiap komputer dalam NAT ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Dengan kata lain, sebuah alamat IP pada jaringan lokal akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT untuk dapat mengakses IP publik di jaringan komputer. Sebelum proses translasi ini, maka pengguna tidak dapat terhubung ke internet. Selanjutnya, di sini ada fungsi dari NAT. Yang pertama yakni melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh Internet Service Provider atau biasa kita singkat dengan ISP. Kedua, meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. Ketiga, ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses penyelamatan kembali. Keempat, menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. Kelima, melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. Keenam, atau yang terakhir, dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Selanjutnya adalah jenis-jenis. 1. NAT statis. NAT statis ini bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. NAT statis banyak digunakan untuk komputer yang ingin dapat diakses dari luar. Kedua adalah NAT dinamis. NAT dinamis bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama. Keuntungannya, NAT dinamis ini tentu lebih amannya penelusuran di internet. Kekurangannya yaitu jika semua alamat IP sudah terpenuhi dan terpakai semua, maka jika ada penambahan komputer lain, komputer tersebut tidak lagi dapat terhubung di internet melalui NAT. 3. Overloading NAT memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju satu IP publik namun pada port yang berbeda. Sehingga saat NAT menerima permintaan dari klien untuk dihubungkan kepada server, NAT kemudian akan menentukan nomor IP dan port untuk klien tersebut. Keuntungannya adalah walaupun sebuah nomor IP telah digunakan, namun masih bisa dipakai untuk klien lain sebab berada dalam port yang berbeda. 4. Overlapping NAT. Bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP publik dan lokal. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan lokal. Oke, selanjutnya cara kerja. 1. Pertama-tama, NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditunjukkan untuk sebuah server remote di internet. Yang kedua, NAT kemudian mencatat alamat IP klien lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT, lalu NAT lah yang akan melakukan permintaan kepada server. Yang ketiga,
Server kemudian merespon permintaan tersebut. Dari sudut pandang server, yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data bersangkutan. Yang keempat, NAT menerima respon dari server, lalu melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. Yang kelima, keempat tahapan tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan DHCP. Yaitu kelebihan DHCP 1, dengan adanya NAT dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan atau konflik IP. Yang kedua, dengan adanya NAT menghindari pengalanatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. Yang ketiga, dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP. Yang keempat, dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi internet. Selanjutnya, kekurangan DHCP. 1. NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses. Ini disebabkan karena data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. Yang kedua, NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak berjalan dengan normal. Yang ketiga, dengan adanya NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data akan mewakili firewall. Oke, selanjutnya di sini kami akan memberikan contoh bagaimana cara konfigurasi NAT atau Network Address Translation. Kita langsung saja lihat tampilannya. Di sini ada 2 buah PC, 1 buah switch PT, 2 buah router PT. Yang pertama kita beri nama untuk NAT overload-nya, dan yang kedua untuk ISP-nya atau penyedia jaringannya, dan juga ada 1 buah server PT. Nah, di sini juga kalian bisa lihat IP address-nya. Jadi langsung saja kita setel untuk yang PC pertama. Kita masuk ke desktop, ke IP configuration. Untuk IP address-nya di sini 192.168.22.2. Default gateway-nya 22.1. Oke, selanjutnya untuk PC selanjutnya masuk juga ke desktop, IP configuration. Yang ini 22.3. Default gateway-nya sama 22.1. Nah, PC-nya udah, berarti kita langsung ke routernya lagi. Kita masuk ke config. Nah, kalau untuk yang router ini kita lihat nih port yang menghubungkan ke routernya. Di sini fast Ethernet 0/0. Berarti di sini kita cari yang fast Ethernet 0/0. Kita klik, kita on-kan terlebih dahulu, lalu IP address-nya ini 22.1. Nah, sebenarnya kalian juga bisa menggunakan CLI. Kalau menggunakan CLI, perintah yang kalian gunakan bisa kalian lihat di sini. Nah, ini kalau kita menggunakan CLI, tapi di sini kita menggunakan config saja biar lebih mudah dan juga lebih cepat dalam penjelasannya. Nah, lalu kita lihat lagi di sini nih. Di sini kan serialnya 2/0 yang menghubungkan ke router. Berarti kita lihat 2/0, kita on-kan juga terlebih dahulu. Nah, ini kita pilih 1200. Untuk IP address-nya 210.0.2. Sesuai yang ini ya. Nih. Sesuai yang ini. Nih, ini udah. Oke, nah, ini udah terhubung ya. Kalau udah terhubung, kita coba ping dari PC ke router. Nih, udah sukses. Kita coba ping lagi PC yang satunya. Nih, oke, sukses. Nah, selanjutnya kita yang router yang satunya lagi. Kita ke config. Nih, kita lihat yang ini serial 2/0. Serial 2/0 kita on-kan terlebih dahulu. Oke. Lalu IP address-nya di sini 210.0.10. Oke, sudah. Lalu kita lihat lagi yang ini FA 0/0. Oke, lalu di FA 0/0 kita on-kan terlebih dahulu. Lalu IP address-nya di sini 10.0.01. Nih, sudah. Oke, selanjutnya servernya lagi.
servernya kita ke desktop, ke IP configuration, lalu IP address-nya di sini 10.0.0.254. Dengan default gateway-nya itu adalah 10.0.0.1. Oke, sudah. Jadi coba kita ping. Kalau dari router ke router harusnya bisa. Sukses. Berarti yang belum bisa itu dari server ke router yang ini, dengan dari PC ke server itu masih valid. Nah, agar nggak valid, kita coba konfigurasi NAT-nya lagi. Jadi sekarang kita konfigurasi yang NAT-nya, kita masuk ke CLI. Oke, di CLI kita exit dulu. Setelah itu kita akses list 1 permit 192.168.22.0 dengan default gateway-nya 0.0.0.255. Sudah. Selanjutnya kita NAT pool-nya. Jadi kita ke IP NAT pool, kita beri nama internet dengan 210.02 sampai 210.06 dengan netmax-nya itu 255.255.0. Selanjutnya kita masuk ke IP NAT-nya. Kita buat IP NAT inside search list 1 pool internet overload. Kita enter. Nih, selanjutnya kita lihat di sini kan dia menggunakan port yang ini. Berarti kita masuk ke interface FA 0/0. Lalu kita IP NAT inside. Selanjutnya kita exit. Nih, selanjutnya untuk outside-nya kita di sini pakai yang serial 2/0. Berarti di sini interface S2/0 IP NAT outside, lalu exit. Selanjutnya kita IP root lagi. IP root dengan defaultnya itunya 0.0.0.0, default gateway juga 0.0.0 S2/0. Oke, selanjutnya kita exit. Oke, sudah. Nah, sudah, kita coba ping ya. Kita coba ping dari PC ke server. Nih, udah sukses. Kita coba lagi dari yang ini ke server. Oke, sukses. Nah, berarti ini udah benar nih. Coba kita lihat simulasinya. Nih, play. Tuh, bisa kalian lihat di sini simulasinya, cara dia mengirimkan suratnya. Dia sudah sampai ke router, dia kirim lagi kembali. Nih, dia berhasil.
Nih, dia juga berhasil. Oke, udah berhasil ya simulasinya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi Network Address Translation atau NAT. Semoga dengan penjelasan kami ini kalian itu bisa lebih mengerti lagi apa itu pengertian NAT, fungsi-fungsi, jenis-jenis, bahkan simulasi dan juga konfigurasi NAT itu bagaimana. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.